Bayangkan, suatu pagi, kalian bangun tidur, cek HP, lihat berita, harga BBM naik, harga kuota internet naik, harga beras naik, bahkan harga mie instan pun ikut naik. Lalu, kenapa harga jadi lebih mahal? Jawabannya mungkin hanya satu, rupiah sedang melemah. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah menjadi sorotan. Berdasarkan data saat video dibuat, nilai rupiah menyentuh Rp17.877. Bahkan, di akhir bulan Mei, tercatat menyentuh Rp17.905 per $1, level pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Setiap kali angka rupiah melemah terhadap dolar Amerika, media langsung ramai. Netizen panik, ekonom bicara, pemerintah memberi penjelasan. Tapi, sebenarnya, kenapa rupiah bisa melemah? Apakah ini normal, atau justru tanda bahaya bagi Indonesia? Dan yang paling penting, apa dampak untuk kehidupan kita sehari-hari? Walaupun katanya, rakyat di desa nggak pakai dolar. Ucap Presiden Prabowo saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur. Seperti yang dilansir Liputan 6. Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu, entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Sebenarnya, sungguh ironi. Kenapa? Karena meskipun kita tidak pernah memegang dolar Amerika sekalipun, melemahnya rupiah bisa berdampak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan. Jadi, apa itu rupiah melemah? Mari kita sederhanakan. Misalnya kemarin, $1 Amerika sama dengan Rp15.000. Hari ini, $1 Amerika menjadi Rp17.000. Artinya apa? Artinya, untuk mendapatkan $1 yang sama, kita harus mengeluarkan rupiah lebih banyak. Dengan kata lain, nilai rupiah turun, atau yang sering disebut rupiah melemah. Ibaratnya seperti ini. Kemarin, uang Rp15.000 bisa membeli seporsi nasi Padang. Namun, hari ini, nasi Padang dengan porsi dan lauk yang sama harganya menjadi Rp17.000. Bukan karena nasi atau udahnya yang berubah, tapi karena uang kalian kehilangan sebagian nilainya. Nah, inilah yang terjadi pada mata uang rupiah. Sebenarnya, kenapa rupiah bisa melemah? Ada banyak penyebab, namun ada beberapa faktor utama. Yang pertama, dolar Amerika yang terlalu kuat. Dolar bisa dibilang seperti ketua kelas dalam dunia mata uang. Ketika ekonomi Amerika sedang kuat, investor dari seluruh dunia berbondong-bondong membeli aset Amerika. Mereka membeli dolar, permintaan dolar naik, akibatnya dolar menguat terhadap banyak mata uang, termasuk rupiah. Faktor kedua, modal asing keluar dari Indonesia. Investor selalu mencari tempat yang dianggap paling aman dan paling menguntungkan. Jika suku bunga Amerika naik, banyak investor memilih memindahkan uang mereka ke Amerika. Akibatnya, mereka menjual aset di Indonesia, menjual rupiah, dan membeli dolar. Permintaan dolar naik, sedangkan rupiah semakin tertekan. Faktor ketiga, impor yang besar. Indonesia masih mengimpor banyak barang, mulai dari bahan bakar, mesin industri, bahan baku pabrik, sampai kebutuhan pangan. Untuk membeli barang-barang itu, Indonesia harus membayar menggunakan dolar. Semakin banyak impor, semakin besar kebutuhan dolar, dan semakin besar pula tekanan terhadap rupiah. Faktor keempat, kondisi global. Perang, konflik geopolitik, krisis ekonomi, sampai ketidakpastian dunia. Semua bisa membuat investor mencari aset yang dianggap aman. Dan biasanya mereka kembali ke dolar Amerika. Jadi, apakah ini tanda bahaya? Nah, ini bagian menarik. Apakah rupiah melemah berarti Indonesia sedang menuju krisis? Belum tentu. Karena nilai tukar memang selalu bergerak naik dan turun. Itu hal yang normal. Yang menjadi masalah adalah jika pelemahan nilai rupiah terlalu cepat, terlalu dalam, dan berlangsung terlalu lama. Disinilah alarm tanda bahaya mulai berbunyi. Karena rupiah yang terus melemah bisa memicu berbagai masalah.
Salah satunya adalah inflasi. Biaya impor menjadi lebih mahal, biaya produksi naik, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya masyarakat yang menanggung bebannya. Selain itu, utang luar negeri juga menjadi lebih besar. Bayangkan, kamu berutang $100. Ketika kurs masih 15.000, nilainya sekitar 1,5 juta rupiah. Namun saat kurs menjadi 17.000, utang yang sama berubah menjadi 1,7 juta rupiah. Padahal jumlah dolarnya tidak berubah. Berdasarkan sumber situs web Bank Indonesia yang diterbitkan 15 April 2026, posisi utang luar negeri Indonesia pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 437,9 miliar dolar Amerika, atau dengan kurs saat ini 17 ribuan, sekitar 7,8 triliunan rupiah. Tentu, nilai hutang tidak akan sebesar itu apabila dibandingkan dengan nilai kurs 15 ribuan. Pelajaran dari masa lalu, Indonesia pernah mengalami pengalaman yang sangat pahit. Tahun 1998 saat terjadi krisis moneter Asia. Nilai rupiah anjlok sangat dalam, banyak perusahaan bangkrut, harga-harga melonjak, pengangguran meningkat, dan ekonomi Indonesia mengalami guncangan besar. Tentu, kondisi saat ini jauh berbeda. Cadangan devisa Indonesia jauh lebih besar, sistem perbankan lebih kuat, pengawasan keuangan lebih baik. Namun, sejarah mengajarkan satu hal penting, mata uang bukan sekedar angka. Mata uang adalah cerminan kepercayaan. Ketika mata uang menurun, nilai kepercayaan bisa ikut turun. Karena itu, setiap negara selalu berusaha menjaga stabilitas mata uangnya. Lalu, apa dampak yang kita rasakan? Mungkin kita di sini ada yang berpikir, saya tidak punya dolar, saya tidak pernah ke Amerika, jadi apa hubungannya dengan saya? Hubungannya ternyata sangat dekat. Harga bahan pokok, sandang pangan, komponen kendaraan, elektronik, bahan bakar, sampai kebutuhan kita sehari-hari, banyak yang terpengaruh oleh dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik, dan biaya itu seringkali diteruskan ke konsumen. Artinya, secara tidak sadar, kita semua bisa ikut merasakan dampaknya. Jika biaya impor naik, maka harga barang yang kita beli juga ikut naik. Jadi, apakah rupiah melemah adalah tanda bahaya? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Yang perlu diperhatikan bukan hanya angka kursnya, tetapi kenapa kurs itu melemah, seberapa cepat pelemahannya, dan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, kekuatan rupiah bukan hanya ditentukan oleh Bank Indonesia atau pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi nasional, produktivitas, investasi, ekspor, dan kepercayaan terhadap Indonesia. Pertanyaannya sekarang, jika rupiah terus melemah, apakah kita sedang menghadapi badai besar? Atau hanya gelombang kecil yang akan segera berlalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cuil video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.